Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Dodra Pani, sarjana yang bertugas pada pagi ini. Baik Ibu, dengan diri siapa Bu? Bu Nikma. Oh nggih, Bu Nikma nggih. Sebelumnya apakah ada keluhan Ibu? Ini Bu, saya kunjungan nifas Bu. Nggih. Ingin melakukan kunjungan nifas gitu? Baik. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan pendidikan tentang Ibu nifas seperti gizi Ibu nifas, seperti psikologis Ibu nifas dan juga personal hygiene Ibu nifas Bu? Sudah tapi lupa-lupa ingat Mbak. Oh nggih, baik. Jika seperti itu, saya di sini akan membantu Ibu untuk menjelaskan tentang kebutuhan edukasi pada Ibu nifas nggih. Baik, kita mulai ya Ibu. Baik. Jadi ini Ibu nifas adalah perempuan yang berada dalam setelah persalinan Ibu, biasanya itu dimulai sejak plasenta lahir dan berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Nah, di sini Ibu nifas membutuhkan kalori tambahan Ibu setiap harinya. Tambahan sebanyak 500 kalori per hari Ibu. Totalnya sekitar 2.500 sampai 2.700 kalori per hari. Ibu bisa lihat Ibu di sini ada tabelnya. Ini ada kalorinya, ada kebutuhan protein, vitamin E, D, K, dan juga riboflavin, niacin, dan lain-lainnya. Baik Ibu, selanjutnya ada menu seimbang Ibu. Nah, di sini biasanya Ibu nifas itu perlu untuk kebutuhan tentang menu seimbang Bu. Nah, salah satunya menu seimbang itu meliputi apa saja? Di sini ada karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini termasuk ada nasi, ada ubi, dan juga ada roti Bu. Terus yang kedua ada protein Bu. Nah, contoh proteinnya tuh apa saja? Di sini ada telur, ada dada ayam, dan juga ada ikan Bu. Terus lemak sehat Ibu. Nah, biasanya lemak sehat itu banyak terdapat pada alpukat dan juga kacang-kacangan Ibu. Setelah itu ada juga sayur dan buah Ibu. Nah, biasanya sayur dan buah ini digunakan untuk vitamin, mineral, dan serat Ibu. Setelah itu ada kebutuhan cairan Bu. Nah, biasanya jika Ibu normal tidak menyusui itu membutuhkan sekitar 2 liter per hari Bu. Nah, karena Ibu menyusui maka perlu tambahan sebanyak 1 liter per hari Bu. Berarti biasanya itu dalam seharinya menjadi 3 liter Bu, tambahan sebanyak 8 gelas per hari. Nah, Ibu kalau minum itu di rumah sudah berapa gelas Bu? Saya sih sekitar 10-an Mbak. Oh, sekitar 10 gelas ya. Nah, untuk ukuran gelasnya itu seberapa Bu? Kira-kira segini itu Mbak. Oh, nggih, Baik, bagus ya Ibu. Karena Ibu perlu mengonsumsi banyak cairan. Selanjutnya ada vitamin untuk Ibu nifas. Nah, di sini ada vitamin A. Jadi, fungsi dari vitamin A itu untuk meningkatkan imunitas dan juga penglihatan Ibu. Yang kedua untuk kualitas ASI. Dan yang ketiga itu untuk mencegah infeksi pada ibu dan juga bayi. Terus ciri-ciri vitaminnya apa saja sih? Biasanya vitamin A itu banyak terkandung pada makan-makanan yang berwarna kuning oranye Bu atau merah cerah. Seperti ini ada wortel, ada ubi jalar, dan juga ada labu Bu. Yang kedua itu biasanya terdapat pada daun hijau tua. Nah, hijau tua itu terdapat pada bayam, brokoli, dan juga kale Ibu seperti ini. Terus yang ketiga itu adalah buah-buahan berwarna kuning atau oranye Bu. Biasanya itu terdapat pada mangga, pepaya, dan juga melon Ibu. Terus untuk kapsulnya, kapsul vitamin A itu biasanya diberikan dosis tinggi 200.000 IU dalam 30 sampai 42 hari pasca persalinan. Nah, mulai dari setelah bersalin apakah Ibu sudah mengonsumsi tablet vitamin A Ibu? Sudah, kemarin sudah dikasih. Oh, nggih. Baik, setelah itu adalah kebutuhan zat besi pada Ibu nifas Ibu. Jadi, Ibu nifas itu membutuhkan banyak zat besi Ibu. Nah, contoh makanan yang terdapat banyak kandungan zat besinya itu apa saja? Di sini ada
daging merah, daging ayam, hati sapi, kacang-kacangan, sayuran hijau tua, buah-buahan kering seperti kurma dan juga prune ya Bu. Ya. Untuk personal hygiene Ibu Nifas itu apakah Ibu sudah tahu Bu? Iya, mandinya 2 kali. Oke. Ibu di rumah bagaimana Bu? Apakah sudah melakukan personal hygiene dengan tepat Bu? Sudah. Oke. Untuk mandinya Ibu rajin nggih Bu? Keramasnya juga rajin, selalu gosok gigi juga nggih Bu? Terus untuk ganti pembalut biasanya Ibu berapa jam Bu di rumah? Ganti pembalutnya tuh 5 jaman sepertinya Mbak. Oke, bagus Bu. Seharusnya kalau ganti pembalut di sini kan 4-6 jam Ibu sudah melakukannya dengan baik. Untuk kebersihan area genitalia dan perawatan perineum Bu, apakah Ibu sudah mengetahui? Belum. Baik, saya jelaskan Bu. Jadi di sini untuk perawatan kebersihan area genitalianya, yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara cuci area kewanitaan dengan air hangat Bu. Cara cucinya itu dari arah depan lalu ke belakang Bu. Terus yang kedua, gunakan celana dalam katun, ganti tiap hari Bu. Terus yang ketiga itu hindari sabun pewangi kuat Bu. Kalau pakai sabun tuh cukup pakai sabun mandi aja tidak apa-apa Bu, tapi tidak usah pakai sabun kewanitaan seperti yang terjual di Indomaret itu, jangan Bu. Terus yang keempat itu segera periksa jika ada nyeri, bau atau keputihan tidak normal. Nah, untuk perawatan lukanya sendiri Bu, di sini yang pertama itu kebersihannya dengan cara mencuci tangan sebelum menyentuh area genitalia Bu. Terus yang kedua bisa dilakukan kompres dingin Bu. Terus yang ketiga itu penggunaan obat Ibu. Terus yang keempat, posisi duduknya di sini menggunakan bantal atau posisi duduk dengan yang nyaman Bu. Terus yang kelima ini penggunaan pembalut Bu. Jadi Ibu sering-sering ganti pembalut Bu seperti yang saya terangkan tadi. Oke, untuk penggunaan pakaian yang tepat Bu, di sini Ibu menggunakan pakaian dengan bahan katun Bu. Jadi nanti bahannya enak Bu, menyerap keringat juga. Terus Ibu menggunakan pakaian yang longgar. Kalau bisa menggunakan yang muslim friendly Bu. Ibu tahu tidak Bu pakaian yang cocok untuk Ibu Nifas? Belum tahu. Oh ya, jadi biasanya itu menggunakan pakaian yang longgar, terus yang ada kancingnya Bu. Nah, jadi kan gampang Bu kalau mau mengasihi dedeknya, langsung dibuka saja, tidak terlalu lama Bu. Selanjutnya di sini untuk perubahan pola eliminasi Bu. Nah, biasanya saat nifas itu terjadi perubahan pola eliminasi Bu. Nah, biasanya buang air kecil ini menjadi meningkat karena pengeluaran cairan tubuh pasca persalinan, dan juga bisa timbul angan-angan juga Bu. Terus untuk buang air besarnya ini biasanya itu tertunda karena nyeri, takut membuka luka atau sembelit. Nah, biasanya kan juga mengonsumsi makan makanan seperti tablet FA gitu Bu. Makanya kadang terjadi konstipasi juga Bu, gitu. Terus untuk tips untuk Ibu Nifas itu supaya tidak terjadi sembelit, biasanya minum air minimal 2-3 liter per hari Bu. Konsumsi buah atau sayur yang tinggi serat. Terus jika terjadi Ibu BAB mungkin lebih dari 7 hari, maka segera konsultasikan ke rumah sakit terdekat Bu, atau puskesmas terdekat. Untuk perawatan payudaranya, ini seperti ini Bu, bisa dilihat. Ya, nanti Ibu juga bisa melihat ini contoh yang saya kirimkan di rumah juga bersama Pak suami Ibu. Terus untuk masalah penyulit laktasi, nah biasanya itu yang masalah umum yang sering terjadi itu ada pin lecet, ada payudara bengkak, terus ada mastitis Bu, yaitu biasanya terjadi radang payudara ditandai dengan nyeri, bengkak, kemerahan, dan juga demam Bu. Seperti itu, dan juga terjadi sumbatan saluran ASI. Untuk penanganan awalnya, yang pertama itu susui bayi sesuai rutin dan benar. Yang kedua, kompres hangat atau dingin sesuai keluhan. Yang ketiga, perbanyak posisi dan pelekatan menyusui. Yang keempat, segera konsultasi
jika nyeri menetap atau disertai demam. Nah, pemberian ASI secara on demand, tahu Bu? On demand itu apa? Oh baik, jadi on demand itu menyusui bayi setiap kali bayi menunjukkan tanda lapar Bu, bukan berdasarkan jam. Jadi jika dedeknya lapar itu segera diasihi ya Bu, tidak berdasarkan jam. Manfaatnya itu untuk mendukung produksi ASI lancar, meningkatkan ikatan ibu dan bayi, mencegah pembengkakan payudara. Terus tanda bayi lapar itu apa aja sih Bu? Biasanya tuh dedeknya mengisap jari atau tangan Bu. Terus yang kedua itu menggerakkan kepala mencari putih. Terus yang ketiga itu gelisah atau menangis. Seperti itu Bu. Nih, ini untuk cara mengendalikan bayi nih Bu. Ini ada 3 cara, bisa posisi di pundak ibu, ditaruh di sini dedeknya, terus dipukul. Yang kedua sambil didudukkan dedeknya, terus yang ketiga ditengkurapkan ya Bu, sambil dipukul pelan. Ya, untuk cara pemberian ASI yang benar seperti ini ya Bu. Ya, Ibu sudah paham ya selama ini? Sudah lancar Ibu mengasihinya? Oke. Terus tanda bahaya masa nifas Bu. Nah, di sini ada perdarahan postpartum. Jadi perdarahan postpartum itu adalah keluarnya darah sebanyak 500 cc lebih secara terus-menerus Bu setelah proses melahirkan. Nah, seperti ini ya Bu. Biasanya warna darahnya itu merah terang terus-menerus, terus ibu disertai lemas, jantung berdebar dan pusing. Darahnya itu sangat banyak Bu, biasanya pembalutnya basah penuh itu kurang dari 1 jam. Jika ada tanda-tanda seperti itu, Ibu silakan langsung hubungi ke dokter terdekat Ibu, atau bisa istirahat dulu Ibu sejenak. Selanjutnya Ibu juga bisa mengompres uterus Ibu, dikompres sambil diputar-putar Ibu untuk menekan supaya tidak terjadinya perdarahan. Terus ini ada tanda bahaya infeksi lochia Bu. Jadi keputihan Bu lochia. Nah, lochia yang berbahaya itu biasanya itu berwarna hijau atau kuning Bu, terus berbau juga. Nah, jika ibu terdapat tanda-tanda seperti itu, ibu bisa langsung konsultasikan dengan dokter terdekat. Selanjutnya nanti dokter akan memberikan antibiotik ibu supaya tidak terjadi infeksi. Terus di sini ada subinvolusi uteri dari abdominal. Ini Bu bisa kita lihat sama-sama ya. Iya. Jadi subinvolusi uteri itu tidak mengecas seluruhnya Bu. Terus terasa keras, lochia terus keluar lebih dari 2 minggu. Untuk seksualitas pada ibu nifas yaitu nih, baik Bu. Jadi Bu sudah tahu belum untuk seksualitas pada ibu nifas? Belum. Jadi ini perlu kita edukasikan juga nanti kepada bapaknya. Jadi belum boleh dulu Bu selama masa nifas untuk melakukan hubungan badan dengan pak suaminya, dikarenakan masih keluar darah ya Bu. Nanti juga keadaan rahim ibu kan juga belum membaik lagi, takutnya nanti malah shock atau gimana ya rahimnya. Terus biasanya itu nunggu sampai darahnya tidak keluar atau udah lebih dari 42 hari. Ya nanti bapak suaminya dibilangin ya Bu. Ya, untuk KB pasca salinnya ya Bu. Nah di sini KB pasca salin ini ada banyak ya Bu. Salah satunya ini ada IUD. Seperti ini ya Bu gambarnya seperti huruf T. Nanti dipasangkan di dalam rahim Bu. Baik, ini tidak mengandung hormonal ya Bu. Selanjutnya ada implan di sini. Itu loh Bu, susuk yang dipasangkan di lengan. Terus ada suntik juga Bu, biasanya ada suntik 1 bulan atau 3 bulan. Terus yang keempat ada kondom. Nah, kondom ini itu aman Bu dari gejala IMS Bu. Terus untuk VOW atau MOP Bu. Nah, kontrasepsi permanen Bu, seperti tubektomi atau vasektomi seperti itu ya Bu. Terus di sini ada gangguan psikologis ibu postpartum, ada baby blues Bu. Biasanya itu timbul
2 sampai 5 hari pasca persalinan. Setelah itu ada depresi postpartum 2 minggu sampai 12 bulan pasca persalinan. Nah, di sini ada gejala-gejalanya nih Bu. Bisa kita lihat sama-sama ya. Oke. Untuk psikologis postpartumnya di sini. Terus untuk peran keluarganya tuh juga sangat penting Ibu. Dukungan ibu secara emosional untuk bantu pekerjaan rumah tangga. Mungkin suaminya nanti disuruh Ibu untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Terus juga dukungan dari mertua ibu, dari suami ibu itu sangat penting Ibu. Baik, mungkin sudah cukup Ibu. Sampai sini apakah Ibu sudah paham? Sudah, Mbak. Oke, terus apa jika sudah paham, saya ingin menanyakan ulang sedikit Ibu. Baik, tadi untuk gizi seimbang itu ada apa saja Ibu? Ada protein. Oke. Terus ada sayur-sayuran. Oke, betul sekali Bu. Terus untuk ini Bu, penggunaan pakaian yang tepat itu seperti apa saja nih Bu tadi pakaiannya? Pakaiannya yang warna. Terus yang kancing di depan. Terus bahannya yang menyerap keringat. Oke, terus untuk tentang pemberian ASI ornamen itu apakah Ibu sudah paham Bu apa tadi? Jadi mengasihi anak saya itu nanti ketika dia lapar, jadi tidak pakai waktu. Baik Ibu. Terus Ibu sudah tahu cara penyendawakan bayi itu ada berapa saja caranya Bu? Ada 3 yang di sini, lalu didudukkan sama dimengkurapi. Oke, betul sekali ya Bu. Terus untuk tanda bahaya postpartum apa saja Bu tadi? Dalam bahaya Perdarahan Bu. Nah, ada perdarahan ya. Terus ada infeksi rotea dan subinvolusi uterus, nyeri abnormal dan juga demam tinggi Bu. Jika Ibu merasakan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu bisa langsung datang ke klinik terdekat nih Bu. Untuk KB pasca salinnya apakah Ibu sudah paham? sudah. Oke, tadi kira-kira Bu, Ibu ingin melakukan jenis KB apa Bu besok? Belum tahu, Mbak, kan kondom aja kali ini. Oke, baik Ibu, yang gampang dulu ya. Baik, saya rasa Ibu sudah paham Bu. Saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.